Assalamualaikum sahabat kehidupan semuanya. Terima kasih buat yang sudah setia nonton di channel ini, yang sudah subscribe, yang sudah like juga. Terima kasih. Saya doakan semua yang subscribe hidupnya semakin baik, hidupnya terus berubah menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan tentunya selalu berlimpah rezeki yang penuh berkah. Terutama di bulan suci ini, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ketika teman-teman menonton sesuatu yang bagus, itu menjadi nilai pahala sendiri di dalam bulan puasa kali ini. Daripada nonton yang negatif, daripada membaca sesuatu yang negatif, tentu lebih baik kita membaca yang positif, menonton video-video yang memberikan pencerahan dan memberikan kesadaran tentang hidup yang sesungguhnya. Kali ini saya ingin membahas tentang bahayanya membaca buku. Mungkin Anda berpikir aneh gitu ya, baca buku bahaya. Bahaya di mana? Saya kasih tahu. Dari kecil, dari SD, dari mungkin bahkan dari TK, SMP sampai kita kuliah, kita disuruh membaca. Bahkan dikatakan membaca itu adalah jendela dunia. Membaca itu membuka wawasan. Membaca itu gerbang pengetahuan. Itu betul kalau yang dibaca bagus. Tapi kalau yang dibaca itu isinya negatif, isinya jelek, maka hidup kamu bukan jadi bagus tapi jadi jelek. Yang menjadi permasalahan adalah banyak orang tidak tahu membedakan mana buku yang isinya memang bagus atau hanya kelihatan bagus. Bahkan banyak orang membaca buku bagi dia bagus, padahal sungguhnya itu jelek. Setelah gampang cara melihatnya. Lihat di hidup kamu. Kalau hidup kamu setelah baca buku itu bagus, berarti bukunya bagus. Tapi kalau setelah baca buku itu hidup kamu jadi susah, jadi rezekinya jadi seret, kemudian jadi sering sakit atau jadi tidak enak, maka buku-buku kamu salah semuanya. Meskipun itu judulnya terlihat bagus, tapi kalau efeknya di hidup kamu jelek, maka buku itu menjadi jelek sebetulnya. Dan itulah bahayanya buku. Kenapa? Seringkali banyak orang begitu ngelihat ada buku yang menulisnya menggunakan gelar yang panjang lah, kemudian apalagi menggunakan embel-embel agama gitu ya, langsung menganggap buku itu isinya positif. Padahal kalau kita mau jeli melihatnya, mau cerdas melihatnya, justru banyak hal-hal yang menjadikan hidup negatif dari buku-buku di luar sana yang beredar. Ambil contoh kemarin hari Minggu lalu sepertinya, ada seorang ibu-ibu, dia mengikuti kelas AMC online gitu ya. Dia cerita bahwa dia dulu suka baca novel, dia dulu suka baca buku tentang kisah percintaan yang berliku-liku, kisah percintaan yang susah. Dan dia akhirnya sadar bahwa hidupnya dia sekarang, hidupnya dia percintaannya persis sama dengan buku itu. Nah, itu jelas sekali bahwa buku itu punya efek besar bagi si ibu ini. Dan dulu dia tidak tahu kalau itu sesuatu yang jelek.
Dia anggap itu buku cerita yang bagus, ditulis oleh pengarang yang bagus. Tapi efeknya sekarang menjadi hidupnya negatif. Itu bahayanya. Makanya kita harus cerdas membaca buku. Kenapa? Isi buku-buku itu semuanya adalah, saya bilang, sugesti gitu ya. Mau itu buku apapun, buku kesehatan, buku motivasi, buku bisnis, buku apapun juga itu isinya adalah sugesti. Kalau Anda tidak paham kerja pikiran, Anda baca buku itu, Anda nggak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Akhirnya apa? Hidup Anda sesuai dengan buku itu. Hidup Anda jadi jelek kalau isinya jelek. Dan itu bahaya. Bahkan saya ingat juga ada seorang bapak waktu itu, bapak dia ikut kelas AMC gitu ya. Dia cerita ke saya bahwa dia sadar ketika waktu break makan siang, dia cerita ke saya bahwa, Mas Firman, saya jadi ingat dulu saya ketika saya berhubungan sama dengan istri saya, itu biasa-biasa aja, hubungan saya normal-normal saja, saya bisa berhubungan sama istri dengan baik, dengan ya biasa saja, dengan happy, dengan mesra. Tapi saya ingat bahwa saya membaca buku tentang kesehatan, saya dapat dari artikel di internet, saya cari bukunya. Di situ saya melihat ada kategori waktu berhubungan dengan tingkat kekuatan pria. Nah, di situ dia membaca bahwa sekian menit berarti masuk yang lemah, sekian menit masuk yang kuat. Dia baca itu. Dan Anda tahu efeknya? Efeknya dia jadi tidak bisa lagi berhubungan sama istri. Luar biasa kan? Bukunya bagus, informasinya bagus, tapi sugestinya melemahkan, sugestinya negatif. Mungkin yang membuat buku itu tidak bermaksud seperti itu, memang, karena itu hanya bentuk dari hasil sebuah riset. Tapi yang membaca, Anda yang membaca, ketika Anda tidak memahaminya sebagai itu hasil riset, Anda membacanya sebagai sebuah kebenaran, maka masuklah ke pikiran Anda dan terjadi, menjadi sugesti dan masuk ke pikiran Anda dan terjadi di hidup Anda. Itu kenapa saya bilang baca buku itu bahaya. Bahkan saya sering mengatakan bahwa lebih baik buang buku-bukunya. Daripada Anda banyak baca buku, Anda banyak masuk sugesti, Anda banyak masuk program yang kepala Anda crash, kepala Anda kacau pikiran, program di pikirannya. Jadi hidup bukan malah lebih bagus, malah tambah susah. Dan faktanya seperti itu. Banyak orang-orang yang baca RMC, dia suka baca buku-buku motivasi, baca buku-buku bisnis, dan dia sadar bahwa iya ternyata salah ya isinya mas, ternyata itu salah gitu. Ya iya. Dan itu perlu disadarkan, perlu dibangun kesadaran bahwa buku itu bisa berbahaya. Kalau apa? Kalau Anda tidak cerdas memilihnya. Anda tidak paham bagaimana kerja pikiran, Anda baca buku dan terjadi. Itu kenapa saya buat buku kitab satu-satu sugesti sebetulnya untuk membangun kesadaran bahwa semua yang ada di sekitar kita, baik itu di buku, di televisi, di internet, di YouTube, di semuanya, itu adalah sebuah sugesti. Kalau Anda hanya menerima saja sugestinya tanpa memahami mana yang baik, mana yang jelek, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, maka hidup Anda terisi dengan semua sumber-sumber itu. Bahkan saya ingat, entah ini omongan orang dulu atau dari mana ya, saya ingat bahwa ketika ingin menjadi seseorang yang hidupnya bahagia, hidupnya nyaman, hidupnya sukses, jadilah seperti anak kecil. Ini mungkin sebuah pepatah Jawa gitu ya, sebuah kata dari petuah Jawa bahwa
Ketika ingin hidup kamu nyaman, hidup kamu sukses, jadilah seperti anak kecil. Anda tahu anak kecil? Anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Anak kecil itu masih kosongan. Anak kecil itu ya, dia tinggal jalan-jalan aja, dia tinggal happy-happy aja, dia nggak tahu apa-apa. Dan itulah harusnya yang kita contoh. Anak kecil nggak tahu apa-apa, masih kosongan. Tapi begitu Anda dewasa, Anda banyak baca buku, Anda banyak nonton video, Anda banyak dengerin orang ceramah, itulah yang menjadi sumber kekacauan dalam pikiran Anda. Mulai sekarang, hati-hati membaca buku, hati-hati melihat informasi, membaca buku apapun. Itulah fungsinya semua orang paham bagaimana pikiran bekerja. Itulah fungsinya semua orang tahu bagaimana mengolah pikirannya. Dan itulah kenapa semua orang wajib untuk memahami apa itu AMC, supaya apa? Supaya semua orang dan Anda tahu bagaimana memilih mana sugesti yang betul-betul bagus dan sugesti yang kelihatannya bagus tapi justru negatif. Oke, yang mau komentar silakan komentar. Silakan tonton dulu semua videonya, baru Anda bisa resapi video-video dari Cahaya Kehidupan. Tujuan saya adalah memunculkan kesadaran bahwa hati-hati membaca buku. Tidak semua buku yang covernya bagus, yang judulnya bagus, isinya menguntungkan, isinya menyenangkan. Oke, terima kasih. Hati-hati baca buku dan jadilah manusia yang cerdas, memilih sumber bacaan untuk Anda masukkan ke pikiran Anda. Salam dari saya, Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.